Salam sobat pecinta buku-buku terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu buku karya Terelai berjudul Hujan. Sebuah buku yang ditulis dengan sangat menarik dan mampu membawa kita terbuai dengan alur cerita kisah-kisah pelaku utama dalam buku ini. Mari kita simak bersama, jangan lupa like, share, subscribe ya agar channel ini semakin berkembang dan terus berkarya. Novel berjudul Hujan ini bercerita tentang sesosok pria jenius dengan seorang wanita biasa yang bertemu saat kejadian luar biasa. Buku ini menceritakan peristiwa alam gunung meletus yang mengakibatkan suaranya mampu terdengar hingga radius 10.000 km dari tempat gunung itu berada. Peristiwa dahsyat tersebut merenggut ribuan bahkan jutaan nyawa orang di dunia. Termasuk dari keempat kakak sang pria bernama Esok, juga kedua orang tua sang wanita, Lail. Padahal jarak rumah mereka dengan gunung itu hampir 3.200 km. Persis saat di kotanya itu sedang turun hujan. Kisah cinta mereka memerlukan banyak sekali pengorbanan. Dalam diri masing-masing mereka percaya satu sama lain, walau selama mereka bertemu, mereka tidak pernah menyatakan perasaannya itu. Banyaknya hambatan dan rintangan tak menyurutkan kepercayaan dalam diri mereka. Novel ini mengisahkan percintaan dan perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Ketika Lail baru berusia 13 tahun, dirinya harus menjadi seorang anak yatim piatu. Di hari pertama ia sekolah, ada sebuah bencana gunung meletus dan gempa dahsyat sehingga menghancurkan kota di mana ia menetap, bahkan merenggut nyawa ibu serta ayah Lail. Letusan gunung api purba melebihi letusan dari gunung Krakatau dan gunung api Tambora. Beruntungnya, ia berhasil ditolong dan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, Esok namanya. Ibu Esok tidak meninggal, tetapi kedua kakinya diharuskan diamputasi. Selama kurang lebih 1 tahun dari bencana tersebut, Lail dan Esok tinggal di sebuah pengungsian, keduanya tidak terpisahkan bagaikan kakak dan adik, semua orang pun mengetahui mereka berdua. Keduanya pun kerap kali membantu petugas pengungsian. Sampai akhirnya, pemerintah memberikan pemberitahuan untuk menutup tempat pengungsian. Hal itulah yang menyebabkan Esok dan Lail menjadi terpisah. Lail akan menetap di sebuah panti sosial, sementara Esok nyatanya diangkat menjadi anak oleh salah satu keluarga. Di panti sosial di mana Lail menetap, dirinya mendapat seorang teman, tepatnya teman sekamarnya yang sangat ceria, lucu, dan penuh akan semangat membara bernama Maryam. Maryam mempunyai rambut kribo yang halus. Di panti sosial ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh Lail juga Maryam. Lail yang kadang kala merindukan sosok Esok, membuat mereka berdua mempunyai jadwal pertemuan yang terbilang rutin. Meski hanya 1 bulan 1 kali, tetapi bagi Lail, hal tersebut adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu dan berarti. Pertemuan keduanya sekadar berbagi cerita dari aktivitas atau kegiatan yang biasa masing-masingnya lakukan. Namun, sayangnya, jadwal rutin tersebut terpaksa berubah ketika Esok harus meneruskan pendidikannya di ibu kota. Lail dan Esok hanya berjumpa ketika liburan semester. Lail mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Kemudian, Lail dan Maryam mendaftarkan dirinya di sebuah organisasi relawan dan ternyata mereka adalah relawan yang paling muda. Tak hanya itu, keduanya pun mengukir prestasi. Salah satunya adalah mereka ditempatkan pada sektor 2 di mana ada 2 kota kembar terletak di hulu dan hilir yang dinyatakan berjarak 50 km. Ketika itu, bendungan di hulu retak, lalu bila mana bendungan tersebut jebol,
akan menghancurkan dua kota kembar tersebut. Memang hanya ada satu cara untuk mencapai hilir ketika itu, yakni berlari secepat mungkin dengan terjangan badai yang luar biasa kencangnya. Dengan keberanian dan aksi heroik yang dilakukan oleh Lail dan Maryam, keduanya berhasil memperingati kota itu dan jasa mereka nyatanya membuahkan perhargaan. Kesibukan yang dijalani Lail membuat dirinya mampu mengalihkan rasa rindunya pada esok. Esok setiap kali datang untuk menemui Lail, menaiki sepeda dengan warna merah yang dulu ketika bencana kerap kali mereka gunakan, lalu dilengkapi dengan topi pemberian Lail. Esok menghampirinya tanpa terduga-duga. Namun, sayangnya, frekuensi pertemuan keduanya pun semakin jarang. Lail dan Esok hanya dapat bertemu selama sekali dalam 1 tahun, itu juga apabila Esok tidak sibuk. Lail tidak pernah menghubungi Esok, begitupun sebaliknya. Terkadang dirinya menanyakan kabar Esok pada ibu Esok, begitupun dengan Esok. Usut punya usut, nyatanya keluarga yang mengadopsi Esok merupakan keluarga dari seorang wali kota. Singkat cerita, Esok yang sedang mengerjakan proyek sebuah kapal luar angka, hendak membawa penduduk di bumi keluar angkasa guna menghindari bencana dahsyat yang dikhawatirkan akan melebihi gunung meletus pada masa itu. Bencana tersebut, yaitu di mana suhu bumi akan semakin memanas yang diakibatkan kerusakan lapisan stratosfer karena keegoisan para manusia bumi. Semenjak peristiwa gunung meletus, iklim di bumi sangat tidak terkendali. Para petinggi dari negara mengadakan konferensi tingkat tinggi, KTT, guna memecahkan persoal tersebut. Akhirnya, para petinggi negara subtropis dan tropis berlomba mengirimkan pesawat hingga berkali-kali untuk mengeluarkan dan menyemprotkan gas antisulfur dioksida di lapisan stratosfer. Dalam jangka yang terbilang singkat, hal tersebut memang membuat iklim kembali pulih, tetapi persoalan baru justru muncul. Esok dengan kecerdasan yang dimilikinya pun ikut andil dalam proyek tersebut. Namun, sangat disayangkan karena penduduk yang dapat pergi dari bumi tidaklah semua, melainkan dipilih secara random. Esok memiliki 2 tiket dalam kapal tersebut. Hingga suatu hari, wali kota menghampiri Lail dan memohon pada Lail apabila ia diberikan tiket oleh Esok, wali kota itu meminta agar tiketnya diberikan pada anaknya, yaitu Claudia. Terjadilah kesalahpahaman dalam kejadian tersebut. Lail telah tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang dewasa. Ia seakan memahami dengan perasaan yang tengah dialami dan dirasakannya. Lail membutuhkan sebuah kepastian dari Esok. Kemudian, 1 hari sebelum hasil pengumuman dari pemerintah, Lail tidak mendapati kabar dari Esok, perasaannya pun menjadi kacau. Di masa yang akan datang, Lail ingin menghapus hujan dalam memorinya. Kenapa? Karena baginya setiap hujan akan mengingatkannya pada Esok. Dan itu sangat menyakitkannya. Dia ingin menghapusnya agar bisa melepaskan semua kesedihan yang menjadi beban hidupnya. Lail sang tokoh utama justru ingin melupakan memori hujan karena setiap hujan mengingatkannya kenangan-kenangan manis bersama Esok. Di akhir waktu menjelang penerbangan pesawat itu, Lail malah memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan modifikasi ingatan. Ia ingin menghilangkan semua beban pikirannya dan menghapus itu semua dari ingatannya. Ternyata pada waktu yang bersamaan, Esok tengah menjalani proses pemindahan data sampai tidak dapat memberikan kabar pada Lail. Esok ingin Lail membatalkan niatnya untuk menghapus ingatan, karena Esok tahu betul, sekali robot penghapus ingatan itu beraksi tidak ada yang bisa memberhentikan robot itu untuk menghapus ingatan. Ada banyak alat keamanan yang harus dilalui dan sulit ditembus.
Proses operasi tersebut tidak dapat dihentikan meskipun dirinya telah membuat banyak teknologi mutakhir di seluruh dunia. Namun, esok terlambat. Nah, sangat menarik bukan buku Hujan karya Tereli ini? Jangan lupa beli buku original ya untuk mendukung penulis-penulis terbaik Indonesia. Sampai ketemu di lain waktu.